Halo, selamat pagi siswa kelas 9. Ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar, yaitu memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo ataupun tunggal. Tujuan pembelajaran yaitu kalian mampu menjelaskan konsep ornamentasi. Yang kedua, memahami penggunaan bentuk ornamentasi melodis dan ritmis, serta memahami penggunaan jenis ornamentasi vokal. Pengertian dari ornamen. Kata ornamen berasal dari bahasa Latin, yaitu ornare, yang memiliki arti menghiasi. Ornamen berhubungan dengan motif dan style ataupun gaya. Dengan demikian, istilah ornamentasi dalam musik dapat diartikan sebagai hiasan nada-nada yang terdapat dalam sebuah rangkaian melodi atau hiasan nada-nada yang terdapat dalam sebuah karya musik. Ornamentasi melodis. Melodi itu adalah susunan rangkaian nada-nada yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan tinggi rendah nadanya, sehingga menghasilkan nada-nada yang indah. Jenis-jenis ornamentasi melodis. Yang pertama adalah trill. Trill adalah pergantian yang cepat antara not pokok atau not yang mendapatkan tanda trill dengan satu not di atasnya. Tanda trill bisa menggunakan tulisan kecil di atas not berupa tulisan huruf TR kecil. Pada musik klasik, trill dimulai pada not atas baru ke not pokok. Namun, pada musik modern, seringkali trill dimainkan dengan memulai dari not pokok yang memiliki tanda trill. Perhatikan gambar berikut. Nah, trill itu ditulis seperti pada gambar di sisi sebelah kiri. Misalkan, nada tersebut dimulai dari nada mi tinggi. Ya, maka bunyinya dimainkan pada gambar di sisi sebelah kanan. Bunyinya seperti ini, mohon diperhatikan. Baiklah, itu untuk trill. Lalu yang kedua adalah morden. Ornamen ini terdiri dari dua jenis, yaitu upper morden dan lower morden. Beda antara keduanya adalah sebagai berikut. Upper morden adalah nada pokok, nada atas, kembali lagi ke nada pokok. Cara memainkannya adalah dengan cara secepat mungkin, tergantung pada tempo lagu yang sedang dimainkan. Sedangkan lower morden adalah nada pokok, nada bawah, dan kembali lagi ke nada pokok. Cara memainkannya sama seperti upper morden, yaitu dengan cara secepat mungkin sesuai dengan tempo yang sedang dimainkan. Perhatikanlah gambar berikut. Maksud di sini, nada pokok adalah nada yang mendapatkan morden. Ya, nada yang pertama yang mendapatkan morden. Di sini ada yang upper morden dan ada lower morden. Ya. Pada gambar yang paling atas, ya, di sisi sebelah kiri itu menggunakan upper morden. Ya. Sedangkan yang bagian atas di sisi sebelah kanan itu adalah lower morden. Yang gambarnya itu dicoret, ya, seperti dicoret lurus. Itu adalah lower morden. Nah, maka dimainkannya seperti apa? Kalian perhatikan pada gambar di bawahnya. Lalu bunyinya seperti apa? Kalian mohon dengarkan. Nah, ini yang memberi contoh adalah upper morden. Adalah yang ketiga, turn atau gruppetto. Ornamen ini memiliki 4 jenis nada dengan urutan nada atas, nada dasar atau pokok, nada bawah, dan nada pokok. Ya. Nah, seperti pada gambar berikut. Tanda the turn itu ditunjukkan pada gambar yang seperti huruf S, ya.
The turn consists of a group of 4 notes. Ya, jadi terdiri dari 4 nada. Jadi the note above, nada atas, lalu nada dasar, the principal note, the note below, and the principal note. Ya, kalian perhatikan gambar pada garis para nada berikut, di mana letak the turned itu berada di tengah-tengah nada, kedua nada do dan nada re. Ya, bunyinya seperti apa? Kalian perhatikan pada gambar di bawahnya. Ya, yang ada banyak sekali not di situ. Itulah bunyi dari contoh tersebut. Nah, itu bunyi dari contoh pada gambar. Lalu selanjutnya adalah appoggiatura. Appoggiatura muncul dalam bentuk not yang bentuknya lebih kecil dari not dasar. Nilai not appoggiatura adalah separuh dari not setelahnya. Nah, kalau kalian perhatikan, di situ penggunaan gambar appoggiatura yang ditunjukkan oleh garis. Ya, di situ ditulis ada 3 garis appoggiatura yang kecil, lebih kecil notnya. Nah, di sisi sebelah kiri itu gambarnya dari appoggiatura, maka cara bermainnya itu di sisi yang sebelah kanan. Bunyinya seperti ini. Nah, itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah acciaccatura, yaitu penulisan simbol acciaccatura sama seperti appoggiatura, namun diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai not. Acciaccatura biasa dimainkan dengan cepat, yes, atau not sepertiga 32. Nah, berarti cepat sekali ya. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, itu kan kalau kalian lihat ada gambar not yang dicoret menyilang. Nah, itu merupakan simbol dari acciaccatura. Kalau seperti pada gambar, maka bunyinya seperti ini. Nah, ya itu contohnya. Lalu, adalah ornamentasi ritmis. Yang pertama adalah tempo. Tempo adalah tanda yang menyatakan cepat atau lambatnya suatu lagu atau musik. Nah, ini ada beberapa istilah dari tempo. Ada largo, yang artinya lambat sekali, lento, lebih lambat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah dinamika. Dinamika adalah tanda yang menyatakan keras lembutnya suatu lagu atau musik. Simbol tanda dinamika. Tanda F seperti huruf F kecil dibaca itu forte, artinya kuat. Kalau F-nya ada 2, F kecilnya ada 2, itu dibaca dengan fortissimo, yang artinya lebih kuat daripada forte. Kalau F kecilnya ada 3, berarti itu dibaca forte fortissimo, yang artinya lebih kuat daripada fortissimo, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah ornamentasi vokal. Dalam seni vokal, seorang penyanyi disarankan memasukkan ornamentasi untuk memperindah lagu yang dibawakan. Adapun cara mengembangkan atau menambahkan ornamentasi vokal dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ornamentasi vokal yang direncanakan. Nah, maksudnya adalah notasi ornamentasi tersebut itu sudah dituliskan dalam partitur atau teks sebuah lagu. Nah, oleh karena itu, penyanyi harus mengikuti ornamentasi tersebut secara disiplin. Nah, dengan ornamentasi vokal secara spontan. Dengan kata lain, ornamentasi ini disebut juga dengan improvisasi.
Improvisasi merupakan ornamentasi atau hiasan dalam vokal yang dilakukan secara spontan atau mendadak. Dalam melakukan improvisasi atau ornamentasi spontan, biasanya notasi tidak dituliskan dalam partitur lagu, akan tetapi dilakukan secara langsung oleh penyanyi saat tampil menyanyi. Berikutnya adalah jenis-jenis ornamentasi vokal, yaitu distorsi. Apa itu distorsi? Yaitu memberikan ornamentasi vokal dengan memanfaatkan vokal yang dibuat dengan kesan kasar seperti penyanyi rock. Yang seperti apa? Tolong dengarkan ya. Itu kira-kira mengenai distorsi. Lalu selanjutnya adalah soft distortion, yaitu memberikan ornamentasi dengan vokal yang lembut dan serak. Seperti ini contohnya. My life, I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can't live without love. Oke. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah vibrato, yaitu memberikan ornamentasi yang dilakukan dengan mengatur gelombang vokal yang lembut dan mendalam. Seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah echo, yaitu ornamentasi yang dilakukan dengan cara bernyanyi mendesah. Seperti ini contohnya. Semakin ku haru. Nah, itu untuk echo. Selanjutnya adalah tremolo, yaitu getaran vokal yang lebih rapat, seperti yang banyak dilakukan oleh para penyanyi seriosa. Like this. Oke, selanjutnya adalah falsetto, atau yang sering disebut dengan suara palsu karena bermula dari keinginan penyanyi pria yang bernyanyi dengan suara wanita yang dahulu adalah larangan bagi penyanyi wanita. Ya. Seperti apa falsetto? Seperti ini. I can make it through the rain. I can stand up once again on my own. And I know that I'm strong enough to make. Yang terakhir adalah head voice, yaitu jenis suara register kepala. Seperti ini. Itulah jenis-jenis dari ornamentasi vokal. Apakah memungkinkan ketika kita bernyanyi, kita membawakan jenis-jenis dari ornamentasi melodis? Sangat mungkin, ya. Lalu, ritmis, sangat mungkin, ya, seperti itu. Anak-anak yang terkasih, jikalau kalian ada pertanyaan dan bingung dengan materi ini, silakan hubungi Mem secara pribadi. Jangan malu-malu untuk bertanya, oke? Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Selamat belajar dan berproses. Tuhan memberkati.
Nyanyi pria yang bernyanyi dengan suara yang dahulu adalah I can make it through the rain, I can stand up once again on my own, and I know that I'm strong enough to make